5 tips cara buat ghost kitchen ya atau cloud kitchen lah ya, zaman sekarang kuliner online dari rumah, mau dari garasi, mau dari dapur rumah, mau dari kontrakan, mau dari kosan bisa. Tapi kalau dari ada yang sempat tanya dari apartemen kayaknya agak susah karena nanti drivernya akan susah gitu untuk ngambil makanannya. Mau tahu apa tipsnya? Saksiin videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi 5 tips cara buat ghost kitchen gitu ya, atau cloud kitchen bahasanya, mau mulai usaha kuliner yang menurut saya ini tuh paling mudah gitu ya. Maksudnya biayanya nggak terlalu banyak, bisa langsung dikerjain dari bahan seadanya. Yang pertama nih, tips pertama adalah teman-teman harus siapin dulu mental ya. Kenapa? Mentalnya harus kuat. Jadi jangan sampai mentalnya loyo, udah takut, kayak udah mindsetnya tuh udah kayak, aduh ntar kalau nggak laku gimana. Udah itu hilangin dulu. Jadi teman-teman siapin mental buat sukses dan berani mencoba lagi. Jadi harus coba lagi, coba lagi. Lalu yang berikutnya adalah jangan cepat nyerah. Ya ini jadi salah satu mentalnya. Kemudian harus berani bismillah, itu tuh jadi salah satu jalan usaha, jalan ninjanya lah bahasa anak sekarang untuk ikhtiar ya mau mulai usaha. Ini nih caranya nih. Udah gitu juga teman-teman juga jangan sampai lupa gitu ya untuk belajar-belajar dari YouTube gitu ya, cara berjualan tuh kayak gimana, cara usaha kuliner tuh seperti apa. Banyak belajar di YouTube tuh udah banyak banget gitu. Jadi yang nomor satu adalah fondasinya gitu ya. Buat mulai usaha ini teman-teman harus siapin mentalnya dulu, harus berani buat sukses gitu, dan mau coba lagi, mau coba lagi. Yang kedua nih, ya nggak kalah pentingnya juga adalah teman-teman jualan produk yang banyak dibeli gitu. Jadi jangan sampai produk-produknya yang susah gitu, yang atau kayak makanannya yang aneh-aneh. Kalau menurut saya produk-produknya itu harus gampang dan yang banyak dibeli. Caranya gimana? Teman-teman bisa lihat atau riset data dari GoFood. Kita misalnya teman-teman buka aja di GoFood, apa sih yang best sellernya gitu, misalnya buat sarapan, buat makan siang, buat makan malam. Misalnya kayak sarapan di daerah teman-teman apa yang paling banyak, apakah nasi uduk, apakah lontong kari, apakah bubur ayam. Gampang banget, jadi nggak usah susah-susah sekarang. Kalau ini enaknya online ya, risetnya itu nggak harus keluar gitu, harus ngeliat oh nih jualannya apa. Cukup ini aja, buka GoFoodnya, search, lihat radius 3 kilo itu jualannya paling banyaknya apa gitu. Jadi risetnya cukup dari handphone aja, gampang banget kan. Yang kedua, cek bintang reviewnya di GoFood yang bagus-bagus. Jadi lihat tuh, pertama kan teman-teman buka nih GoFoodnya. Udah gitu, lihat nih dia radius 1 kilo gitu ya. Apa aja nih jualan yang best sellernya. Udah gitu lihat yang rating-ratingnya bagus, yang 4,7. Udah jualannya berapa K gitu, 1.000, 2.000. Nah, lihat aja dari situ yang paling banyak apa. Misalnya ada bubur ayam, ya coba aja cari bubur ayam. Misalnya ada lontong kari, ya coba aja lontong kari yang jadi bisa jadi apa namanya? tujuan apa, jadi bahan riset teman-teman yang kira-kira ini kayaknya oke nih bisa buat jualan. Nah ini juga yang tidak kalah pentingnya, teman-teman pilih yang biasa dimakan sehari-hari, kayak misalnya nasi, mie ya kan, terus kayak bakso kayak gitu-gitu. Nasi sih yang kayaknya orang Indonesia kan di mana-mana butuh nasi gitu ya kan, nasi ayam geprek dan lain-lain. Mie juga itu salah satu makanan yang paling banyak dicari gitu, yang masuk kebutuhan pokok juga lah. Kok jatuhnya kebutuhan pokok ya. Yang ketiga yang tidak kalah penting nih, tipsnya teman-teman buat jualan di kuliner adalah hitung harga jual dengan tepat. Ya jadi jangan sampai salah hitung harga jual, nanti teman-teman malah boncos. Boncos itu istilahnya apa ya? Rugi gitu. Jadi jangan sampai. Jadi teman-teman harus hitung nih, kayak dari mulai biaya deliverynya. Biaya delivery itu maksudnya komisinya berapa ya kan, berapa persen, teman-teman hitung HPP-nya. Terus juga nanti ada biaya-biaya diskon, terus ada biaya packaging, terus dapat profitnya berapa, harganya berapa, HPP-nya berapa. Dari misalnya buat jualan kopi nih, HPP-nya berapa. Nanti kalau misalnya buat delivery harus ditambahin komisinya berapa gitu. Nah itu nanti ada tuh kan di video saya yang hitung harga jual dengan tepat kalau mau jualan di online. Nanti tinggal cari aja di channel saya itu banyak, atau nanti mungkin kalau ini teman-teman cantumkan di kolom komentar, nanti saya coba jawab cara ngitung harga jual gimana, saya kasih linknya. Oke. Kemudian dari hitung harga jual dengan betul tuh apa aja sih poin-poinnya, kayak misalnya dapat profit bersihnya nggak apa-apa. Dan kalau menurut saya nih nggak apa-apa profitnya kecil asal volumenya banyak gitu. Jadi main quantity dulu. Apalagi zaman sekarang ya, menurut saya lebih baik profit kecil tapi kuantitinya banyak. Kenapa? Karena ini menurut saya pribadi ya gitu, dari berdasarkan pengalaman, bahwa zaman sekarang tuh kalau mau jualan mahal tuh agak susah gitu ya, karena mungkin ya ekonomi dan lain-lain. Tapi sebenarnya balik lagi ya ke target market. Tapi ini kalau saya
saya lebih senang style-stylenya itu jualan dengan harga yang terjangkau, lebih gampang lah. Atau gede tapi kuantitas juga banyak. Nah ini makanya tadi tergantung dari target pasarnya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih senang main yang harga terjangkau gitu. Karena kayak saya selalu berpikir tuh di saat jualan, saya pengen tuh di saat makan itu jangan sampai ada kayak pas nelen, aduh harganya mahal gitu loh. Jadi pas nelen tuh enak. Itu udah 3 poin ya. Yang keempat itu ada di sebentar, lihat contekan dikit. Teman-teman siapin kemasan atau packaging yang menarik atau unik gitu. Jadi kayak pas lihat kemasannya tuh kayak wah keren nih gitu. Contohnya nih kayak rumah Naskun kan ya, nasi kuning. Kayaknya saat ini yang saya tahu gitu ya, alhamdulillah. Dan waktu itu saya bikin bahwa kemasan-kemasan di mana sih yang jualan nasi kuning dengan kemasan yang aneh-aneh, bukan aneh-aneh, maksudnya lucu-lucu, unik-unik gitu, kayak kemasannya Marvel, kemasannya buat anak, terus kemasan yang vintage dan lain-lain, bukan yang rata-rata nih yang saya lihat orang banyaknya tuh jualan nasi kuning dengan styrofoam ya, dengan apalagi dengan kertas nasi kayak gitu, apalagi styrofoam ya, jangan ya, itu karena menurut saya cukup berbahaya. Dan syukur-syukur bisa pakai kemasannya yang food grade, yang ramah lingkungan, karena sekarang kita harus go green lah gitu ya. Mungkin ada yang bilang wah go green apa, tapi beneran deh serem, apalagi di Bandung nih ya, lagi bener-bener digalakin banget go green. Kenapa? Karena sampahnya numpuk. Lalu teman-teman jadi siapin packagingnya yang unik gitu ya. Nah biar difoto atau di video sama konsumen, kan zaman sekarang kan udah yang serba Instagram atau apa story ya, jadi pas beli si makanannya itu difoto, harapannya seperti itu, mudah-mudahan sih gitu. Karena zaman-zaman sekarang tuh kayak apa-apa tuh di unboxing gitu ya, jadi sangat penting gitu. Jadi wah aku lagi makan nasi kuning ini nih, aku lagi makan ayam geprek ini nih dengan kemasannya unik seperti ini dan lain-lain gitu. Nah teman-teman juga bisa cari vendor-vendor yang kuantitinya sedikit dulu. Berikutnya adalah poin yang terakhir nih, poin kelima menurut saya adalah teman-teman jualan dari berbagai saluran gitu ya. Berbagai saluran maksudnya apa? Dari kan tadi kan kita jualan Ghost Kitchen ya, ada GoFood, ada GrabFood, ada Shopee Food dan lain-lain gitu. Tapi tidak menutup juga kemungkinan teman-teman juga bisa berjualan melalui WhatsApp. WhatsApp gimana nih? Maksudnya melalui media sosial. Teman-teman jadi harus bikin media sosialnya gitu. Misalnya jualan ayam geprek, teman-teman punya media sosialnya. Jadi jangan hanya tergantung dari online aja gitu. Jadi kalau dari media sosial juga kan itu langsung enak ya, nggak ada potong komisi dan yang lain-lain seperti itu. Jadi udah langsung, apalagi contoh misalnya dari awalnya kan dari belinya di online dulu nih, di GoFood atau yang lain-lain. Kemudian ternyata ada customer yang cocok gitu. Dari cocok itu dia biasanya akan menghubungi di media sosial. Di media sosial apa di Instagram, dan dia akan jadi pesan namanya bulk order atau special order. Jadi kayak mau pesan buat acara tertentu, buat acara khusus, pesen dong mas, saya buat catering saya di kantor 10 atau 15 gitu kan, lumayan ya, nggak usah ya, syukur-syukur bisa sampai 100 150 gitu ya. Tapi kayaknya kalau baru mulai agak keteteran juga ya, tapi kayak 10 15 yang kayak gitu-gitu tuh nampol banget, istilahnya bulk order, itu enak banget. Jadi itu tadi 5 tips yang menurut saya cara berjualan di Ghost Kitchen atau Cloud Kitchen yang paling gampang dari rumah. Jadi mau dari garasi rumah, mau dari dapur rumah, itu bisa banget. Nah, tidak ketinggalan saya kasih satu bonus tips yang menurut saya ini sangat super penting, wajib, kudu, fardu ain lah menurut saya ya. Dan ini saya sudah ngalamin banget. Saran saya teman-teman praktekin ini, yaitu adalah dengan banyakin dengan sedekah sama doa pastinya. Apalagi kalau yang teman-teman, bukan saya mau sok dakwah atau apa, tapi doa orang tua dan sedekah itu penting banget. Jadi teman-teman pastiin di saat baru mulai jualan jangan lupa sedekahin gitu. Nah mau cara jualannya gimana, kayak berbagi driver dan lain-lain, saya juga ada tuh videonya gitu kan, cara berjualan online dengan sedekah. Karena satu ya, menurut saya, dan ini saya udah ngalamin banget, rezeki itu udah ada yang ngatur. Bahkan saya udah pernah nyobain bahwa kita ngejual kayak gimana pun, dengan cara apapun, dengan udah prediksi apapun sampai 99%, tapi kalau misalnya Allah bilang belum, nggak bakal laku. Tapi justru yang kita nggak prediksi, kayak contoh nih kemarin, alhamdulillah banget, beberapa bulan yang lalu saya buat usaha kopi yang saya prediksinya omsetnya nggak usah banyak-banyak lah gitu ya, 300.000, 400.000, saya udah bersyukur banget. Ternyata di luar dugaan, wow gitu ya, dari yang cuma 5 meja bisa sekarang menghasilkan sekitar berapa ya, kapasitas 100 orang gitu. Jadi itu rezeki udah ngatur. Yang penting kita ikhtiar ya, mau belajar, mau kerja keras, mau usaha, jangan nyerah, terus ikhtiar untuk mendapatkan rezeki yang berkah dan halal pastinya. Semua yang saya jabarkan ini saya juga membaca dari salah satu artikel-artikel yang menurut saya keren-keren banget ya, dan ini juga berdasarkan pengalaman pribadi yang kita kerjakan, saya dan tim saya kerjakan. Kalau teman-teman ada pertanyaan
boleh banget dicantumkan di kolom komentar. Saya akan coba jawab secepatnya. Atau mungkin ada pengen konten-konten lain tentang usaha kuliner, tidak harus di GoFood ataupun di yang online-online, di apapun saya coba bikinin video-videonya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi dulu ya. Udah mau habis kopinya. Lihat. Tuh, tinggal dikit. Apa-apalah. Tumpah lagi. Bismillah. Alhamdulillah, enak banget. Oke, that's a wrap. Matiin.